Oke, kita masuk ke bagian terakhir, sekaligus jadi penutup dari playlist ini. Kita mulai dari sumber belajar terbaik itu ada di mana. Sebenarnya ini berdasarkan dari pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya referensi tempat belajar yang lain, ya silakan aja. Nggak harus ngikutin yang ada di sini. Tapi aku saranin, seandainya teman-teman mau komit atau melakukan pembayaran kelas online berbayar, aku saranin teman-teman cari yang gratisnya dulu. Karena kalau misalkan udah beli, terus teman-teman tidak berhasil menguasai, itu jadi sayang banget. Jadi kalau bisa, belajar dulu secara manual yang gratisnya di internet. Salah satu yang paling sering aku kunjungi sampai sekarang adalah Waitress School. Waitress School ini betul-betul lengkap, meskipun memang penjelasannya terlalu singkat. Sama bisa dibilang nggak ngurut lah proses belajarnya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman cobain di sana. Ditambah, Waitress School itu punya tempat online editornya sendiri. Meskipun sebenarnya kita pakai gloat.io juga ya, di semua playlist yang aku buat sebelumnya. Tapi Waitress School itu bisa langsung cobain sendiri kodenya tanpa perlu install apapun. Khusus untuk beberapa bahasa pemrograman aja. Mungkin kayak Java atau C++ atau C# yang perlu compiler, kayaknya sih teman-teman tetap harus setup lokal dulu ya. Terus ada Malas Ngoding sama Petani Kode. Jujur ini dua website ini termasuk dua website andalan aku ya, selama aku waktu masih kerja pertama kali. Aku bolak-balik terus ke dua website ini, ya, sebelum ke Waitress School. Karena dulu aku lebih suka nyari di Google tuh pakai bahasa Indonesia. Jadinya seringnya ke Malas Ngoding sama Petani Kode. Tapi semakin ke sini, karena kita juga dituntut harus bisa bahasa Inggris ya, akhirnya aku membiasakan diri mencari sesuatu di Google menggunakan bahasa Inggris, akhirnya nyasar ke Waitress School. Nah, Malas Ngoding sama Petani Kode ini, itu buatan orang Indonesia, dan isinya juga full Indonesia, tapi kayaknya keduanya udah nggak terlalu aktif deh, kalau aku terakhir kali kunjungi ya. Kayak outdated gitu tutorialnya. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau memulai dari dua website ini. Ditambah Malas Coding sama Petani Kode ini juga kalau nggak salah ada kelas berbayarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yakin komit ke dua website ini ya silakan aja. Kemudian yang keempat buku. Dari tutorial yang udah aku buat di sini sebagian itu aku juga ngambil dari buku. Khususnya bagian MySQL ya, itu banyak banget yang ngambil dari buku, karena aku sendiri belajar MySQL itu dadakan, jadi belajar PHP dulu, baru bisa belajar MySQL tuh. Jadinya nggak teratur gitu lah. Di buku, itu penjelasannya jauh lebih dalam, dan diaksesnya jauh lebih mudah ya, teman-teman tinggal buka buku, mau internet mati ya terserah aja. Pokoknya komputer atau laptop masih nyala, localhost-nya masih oke, bukunya ada ya teman-teman baca aja. Dan jujur, di buku itu feel-nya berasa kayak beda ya. Kayak bener-bener kayak gimana ya menurut aku ya. Jauh lebih detail lah pokoknya. Aku saranin teman-teman kalau punya uang dan masih ragu mau cari platform kelas online di mana, aku saranin teman-teman beli buku aja karena jauh lebih worth it. Kemudian yang kelima, ini ada beberapa channel YouTube ya. Ada Programmer Zaman Now sama Web Programming Unpas. Dan jujur, untuk WPU, ini yang paling top sih menurut aku ya. Kalau Programmer Zaman Now, aku baru tahu itu sekitar tahun 2022-2023. Kalau WPU itu dimulai dari aku masuk SMK. Oh enggak, sorry. Pas mau lulus SMK, baru tahu WPU. Kemudian belajar WPU mati-matian. Jadi waktu itu benar-benar WPU lagi aktif-aktifnya. Langsung aku maraton semua videonya. Dan akhirnya aku keterima di tempat kerja yang bisa WFH. Waktu itu pas COVID juga. Jadi bisa dibilang WPU ini sangat-sangat bisa membantu teman-teman khususnya bagi yang baru mau mulai. Kalau Programmer Zaman Now, itu menurut aku lebih ke tingkat lanjutnya ya. Karena di playlistnya memang ada yang ngebahas soal basic-basicnya, ada. Tapi dia bukan serial gitu videonya. Tapi dia videonya cuma satu video, durasinya 8 jam. Nah, silakan habisin dari 8 jam. Kalau WPU itu masih pakai metode yang zaman dulu, per episode. Kalau PZN itu udah pakai metode video tutorial 2022 ke atas lah. Ada juga namanya Free Code Camp kalau nggak salah ya. Di sana juga tutorialnya panjang-panjang, jadi nggak per episode, tapi satu video ditumpuk semua episodenya, jadi satu video itu bisa 8-10 jam lah. Terserah teman-teman, mau pilih yang mana? Dua-duanya sama-sama menjelaskan basic, tapi kalau menjelaskan soal level tingkat lanjutnya, Programmer Zaman Now lebih banyak.
Kalau seandainya teman-teman mau saran dari aku, kalau baru mulai silahkan ke WPU dulu. Tapi kalau udah tingkat lanjut atau ngerasa udah paham basicnya, pengen tahu lebih lanjut dan lebih banyak kasus, bisa ke PZN. Ya. Dan yang terakhir adalah AI atau vibe coding. Kenapa AI atau vibe coding ini aku taruh paling terakhir? Karena menurut aku AI ini justru malah bikin programmer, khususnya mahasiswa Indonesia, karena saya mengalaminya berulang kali, jadi saya harus tekankan di sini, justru malah jadi males dan makin nggak bisa ngoding. Sekarang kita bahas dulu apa itu vibe coding ya. Vibe coding adalah aktivitas komunikasi antara manusia dan AI yang menyusun sebuah skrip pemrograman dengan bahasa pemrograman yang mereka tentukan. Simpelnya, teman-teman nyuruh AI buat ngoding lah. Atau bahasa zaman sekarang tuh mencut AI lah. Jadi memang ada fenomena di dunia programmer, sekarang tuh programmer itu udah nggak terlalu banyak codingnya lah. Lebih sering nyuruh AI buat bikinin codingannya untuk si programmer tersebut. Nah, tapi sangat disayangkan, kemajuan teknologi ini sering disalahgunakan khususnya oleh mahasiswa. Nggak ada yang melarang pakai AI. Sekali lagi, tidak ada yang melarang pakai AI untuk belajar. Tapi, kalau teman-teman nggak bisa ngoding sama sekali, nggak ngerti fundamentalnya atau basicnya lah, cuma nyuruh AI aja, cuma nyuruh AI aja, ya teman-teman nggak akan bisa. Itu bisa jadi masalah di kantor. Karena aku sudah merasakannya pas lagi magang, dapat temen yang ternyata vibe coder, nggak bisa ngoding sama sekali, cuma bisa ngoding lewat AI. Jadi bener-bener, kalau misalkan codingannya nggak sesuai, terus minta revisi sedikit, atau ada bug gitu ya, dia nggak bisa benerin. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ya, jadi, karena aku sudah mengalami fenomena mahasiswa yang bener-bener nggak bisa ngoding, cuman bisa jadi vibe coders, atau vibe coding lah, atau apa terserah kalian menyebutnya lah. Jadi aku buatkan khusus di episode kali ini, bagaimana caranya melakukan vibe coding yang baik dan benar. Sebenarnya seharusnya tutorial ini tuh nggak ada seharusnya ya. Cuman karena aku udah merasakan fenomena itu berulang kali, jadi kayaknya memang mahasiswa Indonesia perlu video ini gitu loh. Dan mudah-mudahan video ini tersampaikan lah. Oke, di sini udah dibuka Gemini-nya. Kalau teman-teman mau praktek, silahkan aja ya. Boleh pakai ChatGPT atau Gemini atau AI apapun, terserah lah. Kita simulasi seolah-olah kita mendapatkan tugas, disuruh bikin pola piramid dari kanan, tengah, sama kiri. Kita suruh AI yang kerjain. Jadi aku bikin promptnya di sini, aku dapat tugas soal looping, harus membuat sebuah pola berbentuk piramid dari kanan, tengah, dan kiri, tapi aku belum begitu paham looping di JavaScript. Jadi di sini secara nggak langsung aku nyuruh AI-nya bikinin piramid kanan, tengah, kiri menggunakan bahasa JavaScript. Nah, ini yang disebut dengan vibe coding. Nanti AI yang ngejawab, kodenya langsung keluar, ya kan? Tinggal copy paste, kumpulin ke dosennya, ya kalian mahasiswa bodoh lah kayak gitu. Kalau kalian benar-benar melakukan hal itu, ya kalian mahasiswa bodoh. Tanpa mengerti konteks codingannya. Ya, jadi, kita udah dapat nih codingannya. Iya, tugas kita kan udah selesai nih berarti. Di sini kita teliti, mana yang kita nggak ngerti. Misalkan, teman-teman masih nggak paham variabel di JavaScript, tanya aja AI-nya, kenapa let n sama dengan 5 gitu. Aku masih nggak ngerti, let n sama dengan 5 itu maksudnya apa ya? Misalkan di sini teman-teman nggak ngerti variabel gitu ya. Ya udah kita tanyain aja AI-nya gitu kan, ke bawah. Nah, aku masih nggak ngerti let n 5 itu maksudnya apa ya. Nah, jadi biarkan dia ngejawab, sekaligus teman-teman pahami nanti dari jawabannya. Nah, mari kita bedah kalimat let n sama dengan 5. See? Nah, ini adalah contoh dari cara vibe coding yang baik dan benar. Hasil akhir dari AI itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya, ini nih, codingnya ini jangan ditelan mentah-mentah. Jangan cuma lu copy paste, kumpulin ke dosennya, selesai. Nggak gitu. Pahami codingnya. Mana yang lu mau coba tanyain lebih lanjut. Kalau nggak ngerti variabel, tanya kenapa let n sama dengan 5. Kenapa let hasil sama dengan kutip 2. Kutip 2 ini maksudnya apa? Terus lanjut lagi, kenapa harus for let i sama dengan 1? Kenapa i harus lebih kecil sama dengan n? Atau mungkin teman-teman nggak paham soal lebih kecil sama dengan? Tanyain aja. I lebih kecil sama dengan titik komanya maksudnya apa sih? Ini tinggal di blok, copy paste, tanya di sini. Terus tanya aja, ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Tadi gue tambahin kalau ya, biar enak. Nah, jadi AI itu teman belajar tuh gitu loh. Supaya
teman-teman nggak jadi programmer yang bodoh-bodoh banget lah, ya. Ini cara melakukan vibe coding yang baik dan benar. Si AI-nya nggak marah kok. Tuh, malah bagus banget pertanyaannya. Karena AI itu disetting supaya teman-teman betah ngobrol sama dia gitu loh. Jadi nggak usah takut tanya. Atau nggak usah takut direndahkan sama AI lah. Kecuali lu minta ke AI-nya, tolong dong nilai ini secara jujur dan seadanya, nah itu baru AI-nya bisa hina-hina lu. Tapi kalau misalkan AI-nya settingan default kayak gini, nggak ada permintaan khusus di bagian prompt yang lu buat, ya udah AI-nya bakal baik hati sama lu. Nah, di sini bisa kelihatan kan, bagus banget pertanyaannya. Membedah kode sepotong demi sepotong seperti inilah cara terbaik untuk paham logika pemrograman. Terus tinggal jangan malas baca. Ini dibaca semua. Ya, karena di sini statusnya aku udah ngerti ya, aku nggak perlu baca. Tinggal teman-teman baca aja. Nah, terus testingnya gimana? Kalau misalkan teman-teman biasa nonton di tutorial aku, ada website namanya glot.io. Ini di sebelah kiri ya. Nah, teman-teman bisa copy paste aja kodenya di glot.io. Ini halaman udah masuk ke JavaScript-nya ya. Ini kalau misalkan halaman awalnya kurang lebih kayak gini. Nah, teman-teman tinggal pilih mau bahasa pemrograman apa. Tinggal dipilih aja. Nanti copy paste kodenya, terus di running, nah nanti keluar. Nah, dilihat hasilnya. Sesuai nggak yang dibikin sama AI? Sesuai kan? Sesuai sama prompt yang kita minta kan. Ini aku copy paste doang sama aku ngebenerin sedikit tak bagian bawahnya variabelnya biar nggak ada warningnya. Udah selesai codingannya. Jangan langsung ngumpulin. Tanya dulu ke AI-nya, mana kode yang kalian nggak ngerti. Tanya ke AI-nya satu persatu. Nah, dijelasin kok secara detail ya. Jadi, cara vibe coding yang baik dan benar itu seperti ini. Tuh sampai dijelasin loh. Atau komputermu ngehang, ya kan? Yang bisa bikin browser atau komputermu ngehang. Nah, sesederhana itu kan cara ngoding yang baik dan benar. Atau misalkan teman-teman mau bikin sesuatu yang kompleks, kalau bikin pola huruf H bisa nggak gitu kan? Ceritanya mau isengin sama AI-nya juga silakan aja. Nanti hasil kodenya, sekali lagi, teman-teman tinggal bedah atau kritisi. Mana yang teman-teman nggak paham, mana teman-teman yang nggak ngerti. Tanyain lagi. Tuh, langsung jadi kan? Nah, hasil yang akan muncul, mungkin hasilnya nggak bisa kelihatan ya, karena keterbatasan kemampuan AI di sini cuma chatting doang. Kita copy paste aja kodenya. Taruh di Go.io. Ini kodenya gue hapus aja lah, nggak pakai kok. Run misalnya. Nah, jadi H. Ya kan? Gampang kan? Tinggal tanya. Nah, ini ada mat cell misalkan. Mat cell ini fungsinya apa? Terus ini ada baris tengah. Ada J sama dengannya 3. Nah, kenapa sama dengannya 3? Kenapa J sama dengannya harus 1 di sini? Ini tandanya apa nih? Garis 2 lurus kayak gini. Kalau nggak tahu, tanyain aja AI-nya. Hajar aja dia. Jadi gitu caranya melakukan vibe coding yang baik dan benar. Sampai limit. Pesanku buat teman-teman yang lagi belajar, pakai AI yang gratisnya sampai limit dah. Karena pengalaman aku juga ChatGPT itu limitnya lumayan gede ya. Jadi kalau misalkan dalam waktu, kalau nggak salah sekitar 12 jam cooldown-nya, pergunakan dengan baik sebelum kena limit gitu kan. Ya, jadi kalau udah kena limit, nah baru waktunya teman-teman berhenti belajar dan istirahat dulu sampai nggak kena limit. Karena kalau udah kena limit, biasanya AI-nya suka ngehalu. Tuh, dikasih tahu juga ternyata. Simbol garis 2 ini di JavaScript artinya atau, or. Jadi komputer akan mengecek apa nih? Komputer akan mengecek setiap titik koordinat baris dan kolom dan mencetak bintang 2 hanya jika salah satu dari syarat ini terpenuhi. Oh, sorry. Mencetak bintang. Oh, hanya jika salah satu dari syarat ini terpenuhi. Ini cara vibe coding yang baik dan benar. Nggak asal copy paste dikumpulin ke dosen, tapi ditanya juga apa yang kalian masih nggak ngerti. Jadi sekian dulu ya untuk episode yang terakhir ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Silakan teman-teman belajar mau dari mana aja, silakan aja lah, terserah. Tapi dari aku, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau mau ngikutin saran aku, silakan aja. Kalau mau cari tempat yang lain juga terserah. Tapi yang perlu diingat di sini adalah soal vibe coding, caranya seperti itu. Jangan copy paste hasil dari AI, terus dikumpulin aja ke atasan lu atau ke dosen lu. Karena itu akan jadi bikin lu gagal sebagai programmer. Jangan cepat puas dulu dan tetap terus belajar. Kita ketemu lagi di playlist yang lainnya.